Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Indah Puspitasari dengan NIM akhir 072, mahasiswi PBSI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada video ini, saya akan membahas dan menerapkan sedikit mengenai model pembelajaran time token arrange, yang dimana ternyata pembelajaran time token arrange ini merupakan salah satu contoh kecil penerapan pembelajaran yang demokratis di sekolah. Nah, proses pembelajaran yang demokratis adalah proses yang menempatkan siswa sebagai subjek atau peran utama dalam pembelajarannya. Nah, time token arrange ini apa sih? Jadi, time token berasal dari dua kata, yaitu time yang berarti waktu dan token yang berarti tanda. Jadi, time token merupakan model belajar dengan ciri adanya tanda waktu atau batasan waktu. Tujuan adanya batasan waktu di sini adalah untuk memotivasi dan memicu para peserta didik dalam memaksimalkan kemampuan berpikir dan mengemukakan gagasannya. Lalu, model pembelajaran ini dikemukakan oleh Richard I. Arens pada tahun 1998, sehingga model pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan time token arrange. Model pembelajaran kooperatif tipe time token arrange ini merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusinya dalam menyampaikan pendapat mereka atau mendengarkan pandangan serta pemikiran dari anggota lainnya. Dengan begitu, sudah sangat terlihat jelas ya teman-teman bahwa tujuan dari model pembelajaran ini adalah agar peserta didik aktif berbicara, baik bertanya atau memberikan pendapat, dan untuk menghindari peserta didik mendominasi suatu pembicaraan di dalam kelas ataupun dalam diskusi, atau untuk menghindari peserta didik pasif dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah model pembelajaran ini yaitu pertama, siapkan kupon untuk dibagikan kepada peserta didik. Yang kedua, membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, lalu kemudian kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi materi yang telah disampaikan. Ketiga, setiap peserta didik diberikan kupon berbicara dengan waktu kurang lebih selama 30 detik, dan peserta didik diberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan. Apakah dia melewati waktu yang telah ditetapkan ataupun kurang dari waktu yang telah ditetapkan. Kemudian, yang keempat, ketika sudah selesai berbicara, kupon yang dipegang oleh peserta didik diserahkan kepada temannya yang lain. Jadi, satu kupon sama dengan satu kali berbicara. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah peserta didik yang sudah habis kuponnya tidak boleh berbicara lagi, dan peserta didik yang masih memiliki kupon harus berbicara hingga kuponnya habis. Dan berikut ini merupakan penerapan model pembelajaran time token arrange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya walau hari ini hari Senin. Ya, oke. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya. Sekarang perhatikan atau lihat ke bawah kolong meja dan kursi kalian. Dilihat dan diperhatikan apakah ada sampah. Jika ada, diambil dan langsung dibuang ke tempat sampah ya. Sudah? Sudah, oke. Baik, nah, jika kelas kita tetap bersih dan rapi seperti ini, maka kita akan terasa nyaman saat belajar seharian penuh di dalam kelas ini. Oke, selanjutnya, apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Tidak ada? Oke. Terima kasih. Langsung saja ya, adik-adik semua dibuka bukunya, dipersiapkan alat tulisnya.
dan dipersiapkan dirinya untuk belajar pada pagi hari ini. Jadi sesuai dengan materi yang ada pada buku, hari ini kita akan membahas mengenai ekosistem. Nah, sebelumnya, adakah dari kalian yang pernah mendengar atau sudah pernah mengetahui apa itu ekosistem? Ya, silakan Sari. Ya, benar sekali. Tepat seperti yang dikatakan oleh Sari, bahwa ekosistem adalah sebuah ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, adik-adik semua, di bumi ini banyak sekali jenis ekosistem, dari ekosistem darat hingga ekosistem laut. Komponen ekosistem ini, jika kita lihat dari pengertiannya, maka sistem ekologi terbentuk karena adanya komponen penting yang ada di dalamnya. Komponen ekosistem tersebut terdiri atas komponen abiotik dan komponen biotik. Apakah ada yang tahu sebelumnya apa itu komponen biotik dan abiotik? Oke, jika tidak ada yang tahu, maka kita bahas sama-sama ya. Jadi, komponen biotik ini adalah komponen yang sering disebut sebagai komponen hidup. Hal ini dikarenakan kelompok ini terdiri atas makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Organisme yang ada di dalamnya memiliki perannya masing-masing dan saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, yang dimana produsen ini adalah organisme yang bisa membuat senyawa organik menjadi anorganik untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Organisme yang masuk dalam kelompok produsen ini bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup lainnya. Sehingga produsen disebut juga sebagai organisme autotrof. Nah, jika dilihat dari pengertian dan perannya si produsen tadi, apa kalian tahu salah satu contoh dari produsen ini? Iya, Buni, silakan. Ya, benar. Jadi, salah satu contoh dari produsen ini yaitu tumbuhan. Selain tumbuhan, apa ada lagi? Nah, jadi selain tumbuhan, contoh dari produsen yaitu adalah gangga hijau biru, bakteri, dan organisme lain yang memiliki klorofil. Nah, kenapa tumbuhan termasuk ke dalam produsen? Selain tumbuhan dapat menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri, tumbuhan juga dapat menghasilkan makanan atau menjadi makanan bagi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya adalah konsumen. Nah, konsumen ini merupakan kebalikan dari si produsen, yang dimana kelompok ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan membutuhkan peran produsen. Makanya, konsumen ini disebut sebagai organisme heterotrof. Jika tadi produsen disebut organisme autotrof, maka konsumen disebut heterotrof. Benar. Nah, berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Sudah pada tahu kan pastinya ketiga ini? Ya, benar sekali. Karnivora merupakan pemakan daging, herbivora merupakan pemakan tumbuhan, dan omnivora merupakan pemakan daging dan tumbuhan atau segalanya. Lalu yang terakhir adalah pengurai. Nah, komponen biotik yang terakhir atau komponen yang paling bawah yaitu adalah komponen pengurai atau dekomposer, yang dimana pengurai ini adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah dan sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Loh, gimana bisa? Jadi, pengurai ini tuh berperan untuk menghubungkan konsumen dengan produsen. Nah, zat yang diambil dari konsumen, dari
Zat yang diambil konsumen dari produsen akan dikembalikan lagi ke produsen dengan bantuan si pengurai atau dekomposer ini melalui proses pembusukan, yang dimana proses tersebut akan menghasilkan zat anorganik yang sederhana, yang diperlukan produsen untuk membuat makanan. Nah, lalu si pengurai atau dekomposer ini memiliki ciri-ciri yaitu seperti ukuran tubuh yang kecil, bisa dijumpai di mana saja, baik di air, darat, bahkan di udara. Ada yang tahu contoh dari dekomposer ini apa jika melihat dari ciri-cirinya? Ya, Sri? Ya, benar sekali. Contoh dari dekomposer ini adalah jamur dan bakteri, yang dimana bakteri merupakan bagian terpenting dari proses pembusukan. Nah, jika kita tadi telah membahas komponen biotik, maka selanjutnya kita akan membahas kebalikan dari komponen biotik, yaitu komponen abiotik. Jika komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang hidup di dalamnya, maka komponen abiotik ini adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati. Loh, kok bisa? Kok bisa ada benda mati, tapi sangat diperlukan gitu. Ya, jadi meskipun si komponen abiotik ini terdiri atas benda mati, tetapi komponen abiotik ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan sistem ekologi. Apa saja yang termasuk ke dalam komponen abiotik? Ada yang tahu? Oke. Jadi komponen abiotik ini itu ada air, udara, cahaya matahari, tanah, letak geografis, iklim, pH atau derajat keasaman. Nah, itu semua merupakan komponen-komponen dari komponen abiotik, yang dimana semuanya itu tuh diperlukan untuk makhluk hidup lainnya, seperti misalnya air. Air menjadi komponen abiotik yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Mengapa? Karena manfaat air tidak hanya untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan agar tanaman tetap bisa tumbuh, namun air juga dapat menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup lainnya, seperti gangga dan organisme yang habitatnya di dalam air. Nah, selanjutnya adalah sesi diskusi. Diskusi mengenai materi yang baru saja telah kita pelajari bersama-sama. Nah, pada diskusi kali ini, kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi sekarang saya bagi kelompok adik-adik dulu ya. Jadi untuk adik-adik yang memiliki absen ganjil berkumpul dengan teman-temannya yang memiliki absen ganjil, begitupun dengan absen yang genap, berkumpul dengan teman-teman yang memiliki absen genap. Sudah berkumpul? Sudah. Oke. Topik diskusi kelompok kali ini adalah mendiskusikan mengenai pentingnya komponen abiotik. Tadi kakak sudah jelaskan komponen abiotik itu apa saja, tetapi belum dijelaskan apa sih pentingnya dari komponen-komponen itu. Jadi di diskusi kali ini kalian mendiskusikan mengenai komponen-komponen abiotik tersebut. Nah, lalu saat berdiskusi nanti, adik-adik kakak minta untuk tampil dengan kupon berbicara ini. Jadi, yang biasanya kita melakukan diskusi hanya diwakilkan di setiap kelompoknya, kali ini kakak minta seluruh anggota kelompok berbicara di dalam diskusi ini. Jadi ini kakak bagikan kupon berbicara untuk satu orang satu kupon. Jadi jika kalian memiliki kupon, itu artinya kalian memiliki kesempatan untuk berbicara. Dan satu kupon ini bukan bernilai maksudnya, tetapi satu kupon ini memiliki waktu 30 detik untuk berbicara. Ya. Nah, oke. Jadi sekarang kalian diskusi terlebih dahulu, mempersiapkannya terlebih dahulu. Nah, apakah sudah? Ya. Jika sudah, boleh siapa dulu yang ingin
tampil berbicara terlebih dahulu atau yang ingin menyuarakan suaranya terlebih dahulu? Oke, iya Sri, silakan. Oke. Nah, sebelum berbicara, Sri harus memberikan kuponnya kepada kakak dulu ya. Nah, ini artinya setelah Sri mengembalikan kupon ini, itu artinya kesempatan Sri untuk berbicara sudah terpakai ya, dan Sri sudah tidak memiliki kupon ini lagi, berarti tandanya Sri sudah tidak bisa berbicara di sesi berikutnya. Ya, silakan Sri. Ya, oke, bagus sekali. Beri tepuk tangannya dulu dong untuk Sri yang sudah mau mulai berbicara terlebih dahulu. Yeay. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin seperti Sri untuk tampil berbicara? Ya, Boni, silakan. Ya. Ya, selesai. Nah, karena semua adik-adik sudah berbicara, sekarang saatnya membuat kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan pada pagi hari ini mengenai seluruh materi ekosistem ataupun sesi diskusi tadi, dipersilahkan. Ya, Sari, silakan. Ya, bagus. Terima kasih, Sari, sudah memberikan kesimpulan. Lalu siapa lagi? Ya, Yanti? Ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi, ekosistem ini memiliki hubungan yang sangat penting di setiap timbal baliknya. Jadi, ekosistem tidak akan berlangsung jika salah satunya terhenti. Seperti itu. Nah, oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan kembali lagi dengan ekosistem, yaitu pola interaksi ekosistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.